Meskipun bapakku udah meninggal ya, dia tetap menjadi muslim yang taat. Amin. Kalah taat lah aku. Jauh lah sama mamaku. Mamaku tuh lebih taat padahal dia mualaf. Halo warga Konoha sekalian. Guys, diduga ibunda dari Ahmad Dhani ternyata mualaf, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang mualaf itu seringkali lebih patuh agama daripada orang yang beragama Muslim dari awal? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini bisa dijelaskan secara sains? Apakah ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Apakah ini fenomena baru atau masih fenomena lama gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya sendiri juga sering memperhatikan kalau ada orang yang baru mualaf itu mereka sangat serius banget dalam beragama gitu ya. Sangat patuh banget gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Bahkan saudara saya sendiri ya, adik saya ya, adik dari istri saya itu ada yang mualaf, guys. Fanatiknya. Gila-gilaan. Bahkan sampai sakit gitu ya, saking fanatiknya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kalau dari sudut pandang psikologi, kita ngambil dari sudut pandang psikologi ya, orang yang mualaf itu biasanya sangat patuh dalam beragama, sangat serius dalam beragama, sangat deket banget dengan agama gitu ya. Semangat gitu ya kalau menjalankan ritual-ritual agama. Kenapa bisa seperti itu? Sama seperti halnya dengan kasus daripada diduga ibunda Ahmad Dhani. Jadi guys, alasan yang paling masuk akal itu karena suasana baru. Secara psikologi, orang yang mualaf itu merasa bahwa ada suasana baru. Kalau suasana lama kan sudah mulai bosan ya. Walaupun dalam beragama ada kok orang yang bosan, guys. Ya, dulu waktu saya SMP, SMA, saya pernah berasa bosan dalam beragama. Saya harus jujur ya. Saya merasa bahwa ritualnya itu-itu aja gitu ya. Kemudian khotbahnya itu-itu aja gitu. Kemudian ayat-ayatnya itu-itu aja. Saya merasa bosan gitu. Ya jangan ditiru ya. Nah, ketika pindah agama baru kan ada rasa yang baru gitu. Ibaratnya gini, ibaratnya anak kecil punya mainan baru gitu ya. Semangat gitu. Itu secara psikologi ya. Bisa dijelaskan secara psikologi. Bukan karena faktor daripada agama itu sendiri ya. Kemudian faktor lainnya apa? Faktor lainnya itu karena lingkungan juga gitu ya. Jadi lingkungannya itu mengatakan, oh kamu mualaf ya, oh kamu baru pindah agama ya, oh kamu murtad ya, oh kamu tuh luar biasa ya. Jadi faktor pujian juga berpengaruh ya, lingkungan berpengaruh ya. Lingkungan yang memuja-muji gitu ya. Padahal tujuannya itu sebenarnya supaya banyak orang yang mualaf atau murtad ya sebenarnya. Kita nggak tahu dibalik semua hal ya. Kemudian saya tuh punya adik yang mualaf gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh dia semangat banget dalam beragama, bahkan sampai sakit. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini, dia itu ada semacam rebana gitu ya, pemain rebana gitu. Pemain rebana itu kan duduk ya. Jangan ditiru ya, ini mungkin hanya oknum ya. Saya tidak mengatakan semua seperti itu ya. Main rebana, dia sudah ada riwayat penyakit hipertensi gitu. Dia nggak bisa duduk lama. Kalau duduk lama itu bisa kambuh. Tapi berkali-kali dia kambuh guys karena main rebana gitu. Kenapa bisa seperti itu? Saya tuh nggak habis pikir gitu ya. Terus saya nanya sama adik saya, adik istri saya gitu. Saya nanya, emang kamu nggak bisa izin apa segala macam? Oh saya nanti izin nggak enak kan personilnya dikit gitu kan. Yang tahu kan cuma saya bla bla bla. Jadi ada alasan-alasan yang tidak rasional sampai mengorbankan kesehatan sendiri gitu. Ya kan ini kan nggak masuk akal ya. Jadi kadangkala orang yang beragama itu akalnya hilang gitu ya. Jangan ditiru ya disclaimer on ya. Harusnya kan kalau kita sudah sakit nih ya, ada penyakit hipertensi, yang ngapain gitu duduk lama-lama gitu. Itu kan nggak boleh ya bagi kesehatan. Itu bisa bikin kambuh, ya kan. Lama banget ya duduknya. Jadi justru tidak rasional kalau saya perhatikan. Orang yang berkeyakinan itu justru tidak rasional gitu ya. Kemudian ada saya juga dalam ibadah juga tuh nggak pernah telat, nggak pernah bolong-bolong. Aduh, patuh banget. Padahal di agama sebelumnya biasa-biasa aja gitu. Gak terlalu seperti itu. Kemudian bagaimana dengan karakter sifat? Karakter dan sifat juga
nggak ada yang berubah kalau saya perhatikan. Mohon maaf ya. Dari awal sudah keras kepala, tetap keras kepala juga gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Yang berubah itu tampilan luarnya gitu. Yang berubah itu tuntasnya gitu ya, ritual-ritual yang berubah. Kalau karakter mah sama aja. Jadi nggak berubah, guys. Harusnya yang berubah itu karakter. Saya tuh sangat jarang menemukan orang yang pindah agama itu karakternya berubah. Nah, ini penting banget, guys. Orang yang pindah agama itu biasanya mereka fokus pada ritual-ritual gitu ya. Ritual-ritual tertentu gitu ya. Ritual-ritual keagamaan. Mereka nggak fokus pada memperbaiki akhlak, sifat gitu. Susah kalau saya perhatikan. Kalau kita bandingkan dengan agama lain ya, biasanya yang paling difokuskan itu adalah karakter. Sama seperti agama Buddha misalnya. Masuk ke Buddha itu kan nggak sembarangan ya. Nggak ada istilah login you gitu, nggak ada. Jadi masuk ke agama Buddha itu harus dites gitu, diuji gitu ya. Apakah cocok atau tidak? Jangan-jangan nanti mempermalukan agama Buddha. Itu bagus menurut saya pribadi. Jadi jangan sembarangan memasukkan orang-orang tertentu ke agama kita. Itu akan merusak agama itu sendiri ya kan, merusak citranya gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan kan nggak seperti itu. Kita nggak fokus pada akhlak. Kenapa kita nggak fokus pada akhlak? Kan itu yang jadi permasalahan. Karena ya secara psikologi memperbaiki akhlak itu kan butuh effort. Sementara memperbaiki ritual-ritual itu nggak terlalu butuh effort gitu. Tampilan luar itu kan nggak butuh effort. Ya kan, berpakaian agamis itu emang susah? Enggak kan, tinggal pilih baju udah selesai. Tapi yang paling repot itu, yang paling butuh energi itu adalah memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak. Itu yang paling susah. Tapi itu yang paling jarang dilakukan oleh warga Konoha. Karena warga Konoha itu nggak mau mengeluarkan effort gitu ya. Itu alasannya. Kemudian bagaimana dengan Ibunda Ahmad Dhani? Ya, seperti yang saya katakan barusan, Ibunda Ahmad Dhani itu mualaf, ya duganya seperti itu karena faktor daripada suasana baru gitu ya, mainan baru gitu. Apakah agama itu juga mempengaruhi? Ya, agama itu juga mempengaruhi seseorang itu fanatik atau rajin dalam melakukan ritual ibadah. Kenapa sama kata seperti itu? Karena banyak ritual-ritual. Artinya gini, secara psikologi, kalau kita melakukan ritual-ritual itu, banyak banget melakukan ritual-ritual itu, biasanya kita itu akan semakin terdogma, terdoktrin ya, secara tidak langsung. Ya, itu secara psikologi, guys. Kenapa warga Konoha itu fanatik dalam beragama? Karena banyak ritual-ritual. Kenapa orang-orang Kristen, nggak semuanya tapi ya, dan orang-orang Buddha itu jarang banget fanatik dalam beragama? Ya karena ritual-ritualnya itu nggak terlalu sering, nggak terlalu banyak. Hindu juga banyak ritual-ritual, dan orang Hindu banyak yang fanatik. Kalian pernah perhatikan nggak sih, orang Hindu Bali itu, mereka tuh banyak ritual-ritual. Mereka fanatik berlebihan nggak sih? Nggak berlebihan, cuman ada fanatiknya. Yang berlebihan tuh orang India. Orang India itu kan sering bentrok dengan agama lainnya. Ya, jadi suatu agama yang banyak ritual-ritual itu semacam pengulangan-pengulangan ya, pengulangan diulang terus, semakin sering diulang, semakin terbiasa dan ya mereka melakukan itu tanpa mikir gitu. Sementara memperbaiki akhlak, memperbaiki karakter itu kan butuh mikir ya, butuh mengerikan dahi gitu ya, butuh effort ya, butuh segalanya. Jadi itu yang kurang sebenarnya kalau saya perhatikan ya, dalam dunia permualafan atau pemurtatan. Kalau orang yang murtad biasanya murtad ke Buddha, biasanya agak lumayan lah gitu ya, walaupun nggak semuanya. Ke Katolik, nah Katolik apalagi masih dipersulit gitu ya, dipersulit bukan dipermudah, dipersulit. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut keyakinan saya, Konoha itu sekarang nggak butuh orang yang terlalu berlebihan atau terlalu rajin beragama. Rajin melakukan ritual ibadah itu nggak sama dengan yang namanya semakin baik. Jadi di Konoha itu kan ada citra atau ada prinsip yang mengatakan semakin
rajin melakukan ritual ibadah, semakin baik di mata orang gitu. Citranya semakin baik gitu. Kalau saya perhatikan. Apakah itu berhubungan? Enggak. Justru negara yang paling toleransi di dunia ini, negara yang paling rajin beribadah, berbanding terbalik gitu ya. Negara yang tidak rajin beribadah, bahkan mereka nggak peduli dengan agama seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, Kanada, mereka paling toleransi, paling berperi kemanusiaan, paling humanis, paling luar biasa gitu. Sementara Konoha paling rajin ibadah, paling semuanya. Tapi apakah kita semakin toleransi? Enggak. Jadi kalau saya perhatikan zaman sekarang ini bukan zamannya kebanyakan ritual agama, bukan. Tapi banyakin mikir gitu ya, berpikir rasional. Dan itu yang paling susah daripada sekedar melakukan ritual-ritual. Saya tuh nggak habis pikir ya, boleh-boleh aja ya misalnya nih melakukan ritual-ritual agama, boleh-boleh aja nggak jadi masalah. Tapi apakah ritual itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kan nggak ada pengaruhnya kan? Saya tidak larang ya, boleh-boleh aja. Kalau misalnya ritual berdoa itu bikin negara maju, bisa nggak kita bekerja tanpa berdoa? Bisa kan? Bisa nggak kita berdoa tanpa bekerja? Nggak bisa kan? Bisa dibedain nggak? Kita bekerja tanpa berdoa, bisa kan? Tapi kalau berdoa tanpa bekerja nggak bisa kan? Saya tidak larang yang untuk berdoa ya, tapi itu artinya bisa dikatakan untuk kemajuan satu bangsa itu dibutuhkan orang yang mikir, bukan orang yang terlalu banyak berdoa. Itu menurut keyakinan saya. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau misalnya Anda berdoa, mau guling-guling sambil berdoa juga nggak jadi masalah. Masyarakat kita itu bukan kekurangan berdoa, tapi kebanyakan berdoa kalau saya perhatikan. Ya, berpikir enggak, tapi berdoa kebanyakan. Apakah itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa? Sangat. Ya. Jadi saya yakin yang nonton video orang-orang yang cerdas. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama atau malas berdoa, tapi lebih baik kita itu berpikir gitu. Kita tuh kurang berpikir guys. Mari kita berpikir. Salah satu pekerjaan yang paling sulit di Konoha itu adalah mengajak warganya untuk berpikir. Itu yang paling susah. Susahnya minta ampun. Sesusah memindahkan Monas ke Arab Saudi. Ya, menurut kalian gimana? Benarkah orang yang mualaf itu lebih rajin ibadah atau tidak? Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga Konoha, salam rasional.